Saya masih akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu. Kalau saudara ikuti terus, maka saudara bisa menyimak perjalanan kehidupan orang yang bernama Abraham. Dan hari ini kita akan belajar dari Lot, saudara. Oke, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu Mazmur 23. Ya, nah ini perjalanan rohani saudara bersama dengan gembala saudara yang baik itu. Gembala agung saudara. Siapa namanya? Yesus, saudara. Oke, firman Tuhan berkata begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lanjut. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lanjut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Nah saudara, ketika kita berjalan dengan gembala kita, ya, maka hasilnya yang pertama, saudara tidak akan mengalami kekurangan. Karena firman ini berkata, Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Katakan amin. Ada padang rumput yang hijau yang Tuhan sediakan buat kita. Ada air yang tenang yang menyegarkan jiwa kita. Ya, ada jalan yang benar yang ditunjukkan. Ya, tapi juga ada kekelaman. Nah, inilah proses yang mesti saudara dan saya hadapi, alami. Jadi ingat baik-baik, ikut Tuhan. Ya, bukan berarti semua jalan itu kayak jalan tol mulus. Ada padang rumput, ada air yang tenang. Tapi juga ada lembah kekelaman. Nah, disinilah proses yang seringkali membuat anak-anak Tuhan gagal. Ya, karena di sini ada namanya pencobaan, ada yang namanya pergumulan, ada yang sesuatu yang menyakitkan kita, ada yang sesuatu yang tidak enak di daging kita, saudara, seperti itu. Ada namanya kesepian, ada namanya dicuekin. Ada namanya saudara air mata di situ, ya. Pokoknya hal-hal yang seringkali mengikis kehidupan kita, kedagingan kita, saudara. Tapi ingat baik-baik, itu proses yang mesti saudara hadapi. Setelah itu juga Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Walaupun dalam kekelaman, saudara, kita mungkin merasa Tuhan tidak ada. Tuhan ada bersama dengan saudara saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara saya. Itu janjinya, ya. Lalu kemudian dikatakan ada hidangan. Sekalipun ada musuh-musuh di depan kita, saudara. Ya, terus ada kebajikan kemurahan. Dan kemudian yang terakhir dikatakan, diam atau tinggal dalam rumah Tuhan selamanya. Ini adalah tujuan akhir kita. Katakan amin, saudara. Nah, saudara perhatikan baik. Sebenarnya Tuhan sudah menentukan tujuan akhir yang begitu luar biasa. Yang sangat mulia buat setiap saudara dan saya yang sudah tebus dengan darah Yesus. Katakan amin. Tapi buat kebanyakan orang, perjalanan seperti ini seringkali dirasakan terlalu berat. Dan sepertinya ada banyak di antara saudara mungkin, saudara di rumah juga, merasa perjalanan ini tidak mungkin bisa dilewati. Kenapa? Karena terlalu sulit secara pikiran kita, secara mata kita melihat. Mungkin terlalu menyakitkan. Dan mungkin terlalu menyesakkan di hati saudara untuk saudara bisa jalani. Entah itu berhadapan dengan proses lewat suamimu, lewat istrimu, lewat bosmu, lewat keadaan, mungkin lewat penyakit, lewat musibah. Saudara, dan dalam keadaan seperti ini biasanya kalau respon kita enggak benar, itu bisa menguras tenaga kita dan membuat keletihan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dan dalam keletihan seperti ini, seringkali saudara kita memilih jalan yang lebih gampang. Jalan yang lebih simple. Jalan yang lebih mudah serta tidak berisiko. Dan kita berharap kita ini bisa mencapai tujuan akhir kita, saudara. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara yang akan baik-baik. Setiap jarak tempuh yang berbeda itu menghasilkan kemuliaan yang berbeda pula. Sekali lagi, setiap jarak tempuh yang berbeda itu akan menghasilkan kemuliaan yang berbeda pula. Jarak tempuh yang mudah menghasilkan kemuliaan kecil, saudara. Jarak tempuh yang sukar itu bisa menghasilkan kemuliaan yang besar. Jarak tempuh itu berbeda.
yang berbeda akan menghasilkan kemuliaan yang berbeda pula, saudara. Dan hari ini saya mau ajarkan bersama-sama kita belajar lewat hidup orang yang bernama Lot. Kenapa Lot, saudara? Karena Tuhan memperingatkan kepada kita 2 kali dicatat di kitab Injil tentang Lot. Yang pertama kalau saudara baca di kitab Injil Lukas di pasal 17 ayat 28 dikatakan begini. Kedatangan Tuhan itu seperti zaman Lot. Tapi yang kedua Tuhan ingatkan ada di ayat ke-32. Dikatakan ingatlah akan istri Lot. Nah ini yang membuat saya mempelajari lagi bagaimana kehidupan orang yang bernama Lot ini, saudara. Ya, mari kita lihat apa sih yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan buat orang yang bernama Lot ini. Dan apa yang menjadi pilihannya, saudara. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan kepada saudara hari ini bisa menjadi sebuah nasihat lah. Menjadi juga sebuah peringatan ya untuk kita semua. Bagaimana seharusnya saudara dan saya itu memilih dalam kehidupan kita ini, saudara. Haleluya. Mari kita buka Kejadian pasal 19, saudara. Oke. Nah, kita tahu kisah ini dimulai ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan kirim 2 malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kenapa Tuhan kirim ya 2 malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, saudara? Karena Abraham. Kalau saudara baca di ayat terakhir ya dikatakan ketika Tuhan hendak menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan ingat akan Abraham. Karena Abraham itu sangat dekatlah dengan Lot. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, Lot itu sebenarnya dipersiapkan Abraham untuk meneruskan kehidupan Abraham menjadi pewarisnya, saudara. Ya, menjadi pewarisnya. Bapak tafsir seperti itu, ya itu penafsiran saya. Saudara boleh terima atau tidak, saudara tergantung saudara lihat sisi mana. Tapi saya melihat sisi itu, dipersiapkan. Ya, kalau saudara lihat ketika ya Abraham itu katakan membawa Lot keluar dari Ur Kasdim, dari Haran. Ya, lalu kemudian ya di pasal ke-13 ketika sudah baca, waktu itu Abraham bertambah kaya dibuat oleh Tuhan. Lalu kemudian Lot juga kecipratan berkatnya, jadi kaya juga. Akhirnya karena profesi mereka sebagai gembala, banyak kawanan domba, kambing yang mereka dapatkan seperti itu bertambah banyak. Akhirnya daerah yang mereka tempati tidak muat lagi. Terjadilah pertengkaran antara gembala Lot dengan gembalanya Abraham. Lalu Abraham berkata begini, Lot, kita ini kerabat, kita ini keluarga, nggak boleh bertengkar. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan, masih berdampingan dong. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri, masih berdampingan. Tapi Lot apa yang terjadi? Dia lihat jauh ke sana, ke lembah Yordan. Dia pilih sana, dia pisahkan diri dari Abraham. Abraham begitu pilu hatinya, sedih hatinya. Ini orang yang dipersiapkan untuk menjadi pewarisnya, saudara. Dia pisahkan diri. Ya. Lalu kemudian saudara baca pasal 14, pasal 15. Ya. Nah, Abraham ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau bilang upahku besar. Engkau bilang aku ini akan menjadi bangsa yang besar. Engkau bilang nanti aku akan punya keturunan sangat banyak. Mana? Nanti yang menjadi pewaris itu adalah orang Damsi itu yang bernama Eliezer, hambaku itu. Apa ini, saudara? Lalu Tuhan berkata, bukan orang ini yang akan menjadi pewarismu, tapi anak kandungmu. Baru dibicarakan anak kandungmu, saudara. Disitulah ya baru Abraham mengerti anak kandungnya, artinya secara jasmaninya. Lalu kemudian di pasal ke-16 terjadilah peristiwa Hagar lahirkan Ismail, saudara. Dia pikir anak kandungnya itu, ternyata bukan. Lalu Tuhan berikan spesifik lagi, Ishak. Ya, lalu kemudian ya terjadilah di peristiwa Sodom Gomora ini. Sudah tahu ya, setelah peristiwa ini Sodom Gomora, mestinya Lot itu ingat Abraham, tapi dia lupa. Dia nggak balik ke tempat Abraham, dia ke tempat yang lain, saudara.
Ini orang ini saya temukan. Dia orang benar loh. Ini orang benar saudara ya. Ini orang benar. Petrus mencatat ini orang benar. Ini orang Kristen. Kalau sebut zaman sekarang ini. Dia orang Kristen. Dia orang benar. Tapi pilihannya membuat dia tidak mencapai tujuan akhir yang Tuhan tetapkan. Nah hari ini saya mau ulaskan lebih jelas lagi buat saudara kehidupan dari Lot ini. Ayat 15 saudara. Ya, saya minta saudara perhatikan baik, saya uraikan ayat per ayat saudara ya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau apa? Jangan mati lenyap oleh karena kedurjanaan kota ini saudara. Ketika ia berlambat-lambat maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak apa? Mengasihani dia. Nah saya minta nanti pulang suruh baca seluruh pasal ini supaya saudara lebih menangkap, mengerti ya lebih jelas lagi saudara. Nah saudara tahu kenapa Alkitab mencatat bahwa kedua malaikat harus sampai memegang tangannya Lot, tangan istrinya, tangan kedua anaknya saudara. Karena sebetulnya Lot itu enggan pindah. Dia lebih suka tinggal di kota Sodom. Karena waktu itu dia itu merupakan salah satu pemimpin dari kota Sodom. Kalau saudara baca saudara kisahnya ini, dia itu seringkali duduk di pintu gerbang Sodom. Nah pada zaman dulu saudara, kalau orang yang duduk di pintu gerbang itu biasanya adalah orang yang sudah termasuk tokoh atau pemimpin di kota itu saudara. Nah kita berkata saudara, ketika ada dua malaikat datang, waktu itu dia tidak tahu itu malaikat. Ya, lalu kemudian dia lihat dua malaikat yang datang saudara. Ya, dia jamu dia. Dia berkata, ayolah nginap dulu di rumahku. Kedua malaikat berkata, enggak, kami mau nginap di padang belantara aja seperti itu. Ya, tapi dia didesak, dipaksa. Nah ini ada sedikit pengaruh dari Abraham kepada Lot ini. Karena sebelum kisah ini, kedua malaikat ini bersama dengan Tuhan, ya Tuhan kan datang kepada Abraham. Ya, dia berkata, nanti Sarah akan melahirkan. Tapi sebelumnya Abraham menjamu dia, paksa dia datang, ya. Lalu kemudian mengolah anak lembu, kemudian dikatakan dia sediakan 3 sukat tepung yang terbaik, Alkitab mencatat itu. Ya, untuk diolah menjadi makanan, menjadi roti bagi Tuhan dan kedua malaikatnya seperti itu. Nah, 3 sukat itu kalau saudara baca, 3 sukat tepung itu kalau saudara baca di Perjanjian Baru di kitab Injil, itu simbol daripada ragi atau pengaruh influence kerajaan Allah saudara. Kerajaan Allah. Ya, nanti kapan-kapan saya akan menjelaskan buat saudara ini. Nah, itu Lot kenapa bisa mendesak? Karena memang dia terpengaruh dari kehidupan Abraham. Suka melayani, hospitality seperti itu. Tapi sayangnya Lot influence-nya tidak lengkap, tidak holistik. Tidak kuat. Kalau saudara baca sampai nanti ketika malaikat berkata, masih adakah keluargamu? Mantu, anak atau yang lainnya? Dia pergi ke mantunya, calon mantunya. Mantunya berkata dia olok-olok. Artinya ini orang ini gagal pengaruhnya untuk keluarganya saudara. Hati-hati dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau kita gagal dengan keluarga kita, pengaruhnya, maka saya mau katakan dampak kita nggak akan bisa memuliakan Tuhan. Ya, nah, Alkitab berkata, kedua malaikat itu melihat Lot itu berlambat-lambat, maka kedua tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua malaikat itu. Kalau saudara baca terjemahan lainnya dikatakan itu ditarik atau diseret saudara. Kenapa? Karena kita berkata mereka itu berlambat. Bahkan terlalu lambat saudara. Coba baca sekali lagi ayat 16 saudara ya. Ketika ia berlambat-lambat maka tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kalau Tuhan sepertinya hari-hari ini saudara ya, mungkin sedang dipaksa, memaksa, menyeret saudara. Ya, maka saya mau katakan ada kabar baik buat saudara saya. Apa itu? Kabarnya adalah karena Tuhan hendak mengasihani saudara.
Amin. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan sedang menarik saudara ke jurusan tertentu, ke arah tertentu, dan saudara berkata, Tuhan sepertinya aku ini dipaksa, sepertinya aku diseret, sepertinya tanganmu terlalu kuat untuk menarik aku Tuhan. Maka saya mau katakan saudara, biarkanlah itu. Karena itu bukan tarikan atau seretan yang menyiksa saudara. Tapi itu karena Tuhan hendak mengasihani saudara dan saya. Amin. Bahkan kadang-kadang seperti saya pernah sampaikan, kita perlu berdoa, Tuhan paksakan aku masuk dalam kehendak-Mu yang sempurna. Kenapa? Karena seringkali kita ini maunya suka-suka kita. Sebebas-bebasnya kita saudara. Dan kita orang manusia tidak suka dipaksa, tidak suka diatur. Tapi saya mau katakan, ketika Tuhan sepertinya memaksa kita, menyeret kita, itu ada kabar baik. Kabarnya adalah Tuhan hendak mengasihani kita saudara. Tapi khusus untuk Lot dan keluarganya, ternyata tidak selama-lamanya Tuhan itu mau pegang tangannya saudara. Karena ayat selanjutnya berkata begini saudara. Begini. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota. Nah setelah dituntun keluar kota apa yang terjadi saudara? Alkitab mencatat apa? Dan melepaskannya di sana. Nah ini bahaya sekali saudara. Kenapa dilepaskan Pak? Dengarkan saya baik-baik saudara. Tuhan itu pribadi yang punya perasaan. Sama seperti saudara saya. Ketika Tuhan pegang hidup kita ini saudara ya. Sekali dia sentuh, sekali dia pegang, dia langsung ngerti. Ini jiwanya seperti apa. Ini pemberontak, pembangkang atau tidak. Ini orang yang nurut atau suka melawan. Dia tahu saudara. Kalau jiwanya itu pemberontak, maka Tuhan berkata begini, ini orang gak bisa nurut. Ini kalau gak bisa nurut, ini orang gak bisa dipegang terus. Nanti dia merasa sakit. Dan lama-lama dia bisa benci saya, benci aku kata Tuhan. Karena dipaksa seperti itu. Maka orang seperti ini mesti dilepaskan untuk berjalan sendiri. Biarkan seperti domba yang tersesat dulu. Ya. Nah pada saat dimana Tuhan melepaskan tangannya dari kehidupan Lot saudara. Atau kehidupan kita sekarang ini mungkin. Bahkan kita mungkin masih merasa bisa memilih jalan kita sendiri saudara. Saya mau katakan dengan saya baik-baik. Tetap pilihan kita itu bukanlah pilihan yang terbaik. Bahkan pilihannya mungkin yang kita sudah rancangkan, planningkan dari A sampai Z. Tetap itu bukan pilihan yang terbaik saudara. Ada amin? Karena saudara gak bisa melihat secara holistik jauh ke depan seperti apa. Dan saudara tahu Lot, selama ini dia memilih yang salah. Abraham suruh dia milih kiri atau kanan, pilih aja. Tapi dia milih tempat yang lain. Dia salah memilih saudara. Ketika hartanya bertambah kaya, dia memilih meninggalkan Abraham. Oke lah, meninggalkan Abraham oke pilihan. Tapi dia memilih untuk tinggal menetap di daerah yang salah. Dia memilih untuk menetap di kota Sodom. Awalnya di pinggiran Sodom. Lama-lama masuk saudara. Dan dia juga salah. Ketika ditahan oleh musuh saudara. Kemudian dilepaskan oleh Abraham saudara. Dia masih tetap memilih kembali ke Sodom saudara. Dia selalu buat pilihan yang salah. Hari itu waktu malaikat datang ke rumahnya. Dia bertindak agak sedikit benar saya katakan. Ya, tapi itu juga bukan karena pilihannya, tapi karena Tuhan hendak mengasihani dia. Ya, tapi Tuhan tetap mengerti ini orang ini tetap nggak bisa dipegang selama-lamanya. Dan Tuhan berkata, lepaskan. Dan akhirnya Lot dilepaskan. Ayat 17, ayat berikutnya dikatakan begini. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, perhatikan apa yang dikatakannya saudara. Apa? Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan. Supaya apa? Supaya engkau jangan mati lenyap. Tuhan berkata, engkau pasti lari, jangan noleh ke belakang. Lari kemana? Ke pegunungan, supaya engkau jangan
Mati lenyap, itu perintah Tuhan. Tuhan suruh dia lari ke pegunungan. Kenapa Tuhan suruh dia lari ke pegunungan, saudara? Kalau saudara baca kesuruhan perkop ini, saudara, maka Tuhan berkata begini, Lot, sebelum kamu dan keluargamu sampai ke tempat yang aman di pegunungan itu, maka Sodom tidak akan dihancurkan. Karena Tuhan hendak mengasihi dia dan keluarganya, saudara. Meskipun ketika tangannya dilepaskan, Tuhan masih berkata begini loh, kamu lari ya Lot ya, ke gunung, ke pegunungan, supaya kamu jangan mati dan binasa. Tapi lihat apa yang terjadi, saudara. Pemberontakan dan sikap hati yang salah dari orang yang bernama Lot ini selalu menonjol keluar, saudara. Ayat 18 dikatakan begini. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Kalau saudara baca terjemahan lainnya kata begini, jangan begitu dong tuanku. Tuhan suruh dia begini, dia berkata jangan begitu dong. Ini pemberontakan, saudara. Disuruh lari ke pegunungan, saudara. Dia berkata, jangan begitu. Bahasa Jakartanya, lu naik ya Lot ya, lu naik. Tapi dia berkata, jangan gitu dong Tuhan. Ya, nah, kenapa Lot bisa berkata jangan? Sebab kalau setiap kita itu disuruh naik, saudara, ke atas, tentu pasti akan merasa lebih berat. Saya sudah berapa kali dengan istri saya jalan kaki dari gereja ke Gunung Sari. Jalan, naik, keliling sebentar, turun lagi jalan kaki. Ya sekitar kira-kira kalau turun naik seperti itu hampir 1,5 jam sampai 2 jam lah. Jalan kaki, gak lari, saudara. Seperti itu. Nah waktu kita sampai di bawah gunung itu kan, kita mau naik itu rasanya agak berat. Makin nanjak, makin berat kan? Seperti itu, saudara. Karena pegunungan itu pasti ditempuh dengan medan yang jauh lebih berat daripada dataran yang rendah, saudara. Nah, Lot lagi-lagi karena tangannya sudah terlepas dari hidupnya. Tangan Tuhan sudah terlepas dari hidupnya, saudara. Maka dia buat pilihan dan keputusan yang salah lagi, saudara. Ayat 19 dikatakan lagi, saudara. Ya. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan di hadapanmu. Dia tahu dia dikaruniakan belas kasihan. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku. Dan dengan memelihara hidupku. Dia tahu Tuhan itu bermurah hati kepadanya. Tuhan itu memelihara hidupnya, saudara. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusur oleh bencana itu. Sehingga apa, saudara? Matilah aku. Tadi Tuhan mau ngomong apa? Supaya engkau jangan mati. Ini kan ngawur, saudara. Tuhan berkata kamu lari ke pegunungan supaya kamu jangan mati lenyap. Tapi lo berkata jangan begitu dong Tuhan. Kalau aku lari ke sana aku akan mati. Tuhan berkata kamu larilah Lot. Kamu pasti selamat. Tapi Lot berkata enggak, aku mati nanti. Sudah mengerti ini? Ini kan dibolak-balik. Karena kita ngalami seperti itu loh, saudara. Jiwa pemberontakan kita muncul. Tuhan berkata tenang. Gimana bisa tenang? Doa, gimana bisa doa? Sudah berkali-kali saya berdoa berpuasa tapi gak ada hasilnya. Itu pemberontakan, saudara. Kita mesti sadari itu, saudara. Yang saya mau sampaikan kepada saudara tahun ini. Jangan bolak-balik perkataan-perkataan Tuhan. Berdasarkan selera kita. Semau kita sendiri, saudara. Kalau Tuhan berkata A, saudara harus ikut kata A. Ada amin? Jangan dibalik jadi B. Haleluya. Ayat yang ke-20. Sungguhlah kota yang di sana itu apa? Cukup dekat. Nah kan dia selalu memilih yang dekat. Yang gampang. Ya, disuruh pergi tempat yang jauh, yang tinggi, nggak mau. Dia cari yang cukup dekat. Berapa banyak orang hari-hari ini, saudara, orang Kristen khususnya, yang suka menempuh jarak yang cukup dekat. Jadi orang Kristen itu jangan repot-repot lah. Sekarang lagi wabah. Belum selesai COVID ini. Setahun 2 tahun ke depan mungkin masih. Apalagi WHO sudah menyampaikan. Ditambahkan lagi, sekarang itu bukan hanya pakai masker. Ya kan? Bukan hanya jaga jarak. Tapi kalau bicara bukan hanya droplet aja yang menular. Udara juga menular katanya seperti itu. Aduh, saya nggak tahu gimana caranya nanti.
Saya kemarin ikut sebuah seminar, beberapa gereja bergabung, beberapa pembicara. Jadi gereja itu disarankan untuk menghindari COVID ini. Kalau pengkhotbah harus pakai masker. Nyanyi-nyanyi saudara harus pakai masker. Nyanyi pun saudara nggak boleh nyanyi. Saudara nyanyi dengan hati, cuma MC aja atau song leader aja, worship leader nyanyi. Nyanyi pun jangan kencang-kencang, apalagi yang lompat-lompat tadi itu. Ya, kenapa? Karena itu bisa keluar seperti itu. Saya nggak tahu ke depan, kalaupun itu diterapkan protokol seperti itu, di gereja itu kita hanya tepuk tangan aja. Nyanyinya nih apa ibu bergumam gitu kan. Khotbah pun pulang. Apakah seperti itu? Ya, kita nggak tahu saudara. Tantangan makin banyak. Ya. Tapi kalau kita tipikalnya seperti Lot, ngapain lebar-lebar, udah cukup ibadah di rumah aja. Ya kan? Diajarin, ayo ikut mesbah fajar. Ngapain? Tahu banyak yang doa. Bangun pagi-pagi lagi, ngantuk tahu. Ya. Yang penting sekarang saya sudah lumayan enak lah. Itu sudah cukup. Untuk apa? Repot-repot lagi. Untuk apa? Lebih bersusah lagi. Untuk apa? Naik ke tempat tinggi lagi. Itu kan bikin repot. Ya enggak? Berapa? Gereja seperti itu pakai daftar-daftar segala. Memangnya bioskop. Gitu kan. Ya, saudara akan hadapi seperti itu. Ya. Nah kebanyakan yang seperti itu. Di Pontianak saudara. Di Pontianak. Itu protokolnya lebih ketat lagi. Pembicara, singernya, penarinya, WL-nya, pakai masker semuanya. Saya berkata saya di sana aja pakai masker sepanjang present worship. Enggak buka begitu, susah napas sekarang. Susah napas. Saya berkata kepada staf, kalau nanti mungkin kalau gereja diperlakukan seperti itu. Lebih baik kita nggak usah ada ibadah onsite begitu, lewat online lagi lah. Gak banyak orang, kita bisa leluasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Baik. Jadi korban ya jemaat tetap. Tapi kalau Anda punya kesungguhan hati, terlatih, terbangun, karakter saudara dengan Tuhan. Walaupun hanya lewat HP, saudara pasti bisa menikmati, mengalami lawatan Tuhan. Ada amin saudara? Mari kita belajar dari orang yang bernama Lot ini. Ya. Ini orang tidak mau ribet. Ini orang tidak mau susah. Ya. Nah kalau hidup seperti itu saudara, yang penting saya enaknya. Yang penting saya dapatnya. Nah itu kemarin saya sudah jelaskan. Apa namanya? Narsis. Mementingkan diri sendiri saudara. Kan kebanyakan orang seperti itu saudara. Lihat apa yang Lot katakan. Jika begini, sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Ditambah lagi apa? Kota itu kecil. Tuhan itu mau berikan yang gede. Tuhan berkata, aku akan berikan kepada kamu hal yang besar. Tapi dia berkata, sudahlah Tuhan, ini saja yang kecil, gak apa-apa, yang dekat-dekat, yang kecil saja. Dalam bedanya saudara, sesuai imannya, jadilah seperti itu saudara. Ya. Ingat, saudara dan saya, siapapun, ya, apapun profesi saudara dan saya punya panggilan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kemarin saya sudah ajarkan tentang Abraham, panggilan dalam kehidupan kita dari Tuhan. Ya, sebenarnya itu panggilan yang paling mulia. Kita bisa menggenapi rencana dan kehendaknya saudara. Tapi seringkali saudara dan saya itu menolaknya, menganggapnya harganya terlalu mahal. Kita harus banyak melewati didikan. Kita harus banyak melewati ujian. Kita harus melewati banyak pencobaan. Bahkan kita harus melewati tempat-tempat Tuhan. Dan seringkali kita berkata, Tuhan aku gak mau. Kenapa? Karena memang cara manusia naluri kita saudara. Kita gak suka diganggu. Kita gak suka didisturb. Kita gak suka direpotin saudara. Kita lebih suka yang aman-aman saja. Betul apa Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Yang aman-aman saja. Seperti Lot.
Lot berkata, kota itu cukup dekat dan kota itu kecil. Ayat selanjutnya dikatakan begini. Ya. Kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Saudara baik. Ini dia ulangi lagi, saudara. Kota itu kecil. Ya. Kalau kita ingin terima yang besar, kita tahu pasti ada harga yang besar. Dan mesti ada pengorbanan. Mesti ada hal-hal yang kita perlu bayar di situ, saudara. Ya. Ayat berikutnya. Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Orang ini punya konsepnya sendiri, saudara. Dia pikir kota itulah penyelamatnya. Bukan Tuhan yang menyelamatkan dia. Ini kan aneh, saudara. Ya, ini memang saya temukan, ya ini penafsiran saya, saudara ya. Ini orang pribadi yang aneh dan pemberontak, saudara. Ya, ayat 21. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Terjemahan lainnya dikatakan, saudara, bukan dikatakan diterima dengan baik, tapi digunakan istilah diizinkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, oke lah, kalau itu pilihanmu, aku izinkan. Saudara, ini faktor yang harus saudara dan saya perhatikan. Dengan baik, dengan benar tentang pribadi Tuhan. Kalau kita ini ya, seringkali itu tidak menurut Tuhan. Dan tipikal kita suka memaksa, mendesak Tuhan begitu rupa. Maka ada kalanya Tuhan itu akan berhenti berargumentasi dengan kita. Dan dia berkata, ya oke lah. Nah, tapi oke-nya itu bukan oke dari Tuhan, tapi oke-nya itu diizinkan. Ya, istilahnya udah diizinkan. Tapi resikonya tanggung sendiri. Tapi Lot yang kita baca ini, saudara, dia punya pilihan, dia punya keputusan sendiri, saudara. Dia berpikir sebuah kota yang kecil itu, yang dekat itu akan menyelamatkannya. Dan itu pun Tuhan mengizinkannya, saudara. Ayat selanjutnya. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. 22. Cepatlah, larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai. Jadi sebetulnya ya, Lot itu mau sampai di mana, kemana, tetap ditunggu Tuhan loh, saudara. Tetap ditunggu Tuhan. Nah ini seharusnya tidak ada alasan bagi Lot untuk berkata terlalu jauh. Nanti tersusul oleh bencana. Karena Tuhan sudah berkata, sebelum kamu sampai ke sana, ke tempat yang kau tuju, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara perhatikan ini, saudara. Tuhan itu kalau mau mengasihani kita, saudara, dia akan lakukan dengan tuntas. Katakan amin. Dia gak pernah kerja separuh-separuh, saudara, atau setengah jalan, saudara. Karena itu jangan pernah curiga sama Tuhan. Kalau perjalanan proses hidupmu itu belum selesai, masalahmu belum selesai, ingat dia tidak kerja separuh-separuh. Dia lagi merajut, dia lagi menyusun, dia lagi kumpulkan semua hal-hal yang bisa mendukung perjalananmu sampai kepada tujuan yang dia tetapkan, saudara. Kalau dia mau berkati saudara dan saya, kalau dia ingin menolong saudara dan saya, dia sungguh-sungguh akan melakukannya dengan terbaik, dengan sempurna, saudara. Tidak ada agenda tersembunyi yang jahat dari Tuhan. Karena memang dia nggak punya sama sekali kejahatan, saudara. Firman-Nya berkata dia merancangkan masa depan kita penuh dengan harapan. Karena itu jangan curiga sama Tuhan. Amin. Kapan kita curiga? Ketika kita mulai meragukan dia. Ketika kita mulai bimbang. Ketika kita mulai kehilangan pegangan kita. Hati-hati, saudara ya. Ayat selanjutnya nih. Apa yang terjadi, saudara? Malaikat Tuhan berkata begini, cepatlah sebelum engkau sampai ke sana, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kalau saudara baca selanjutnya, saudara, ini kisah yang sangat tragis sekali, saudara. Kenapa? Oh, tanya Google ya. Karena ternyata istri Lot itu menyitiang garam. Di akhir ceritanya, Alkitab mencatat Lot itu incest, tidur dengan
kedua anaknya, saudara. Inilah hasil kehidupan dari orang yang suka berjalan dengan pilihan, dengan keputusannya sendiri, saudara. Dia tidak mau belajar taat, selalu berontak, tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Padahal kalau dia mau nurut dan dia percaya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Saya mau tanya saudara, Bapak Ibu saudara di rumah juga. Saudara ingin dapatkan yang terbaik dari Tuhan? Amin. Belajar nurut, belajar percaya. Jangan berontak dengan firman-Nya. Saudara tahu kota yang didatangi oleh Lot itu bernama kota apa, tahu nggak? Hah? Coba dibuka ayat 22. Cepatlah lari ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itu sebenarnya nama kota itu disebut Zoar. Zoar itu artinya kecil, biasa-biasa saja atau enggak penting, enggak berarti, enggak ada yang luar biasa. Itu arti nama Zoar, saudara. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah memberikan kita sesuatu yang biasa-biasa atau sesuatu yang tidak berarti buat kehidupan kita. Amin. Dia pasti kalau berikan sesuatu, dia pasti berikan sesuatu itu yang luar biasa bagi hidup kita. Dan dia ingin berikan pegunungan yang luar biasa kepada Lot. Nah, pegunungan yang Tuhan sebutkan tadi, saudara, ya kepada Lot itu, Alkitab memang tidak menuliskan dengan rinci, saudara. Tapi kalau saudara pelajari sejarah Israel atau petanya Israel, saudara, maka saudara akan menemukan, saudara, setelah kota Zoar itu, saudara, ada sebuah pegunungan, ya, yang bernama Pegunungan Moab. Nah, pegunungan inilah, saudara, ya, ada sebuah daerah yang bernama Rehobot. Nah, Rehobot ini artinya apa? Rehobot itu artinya kelegaan, tanah yang lapang, tanah yang luas. Jadi ternyata Tuhan itu sudah sediakan sesuatu yang luas, yang lapang untuk Lot. Kenapa? Karena dia ingat Abraham. Abraham itu mau jadikannya pewarisnya. Waktu Abraham ngomong gini sama Tuhan. Cobalah kalau Ismail itu diizinkan jadi pewaris itu kan. Tuhan berkata, tidak, anak kandungmu yang bernama Isa itu yang akan menjadi pewaris. Tapi aku telah mendengarkan permohonanmu untuk Ismail. Aku akan jadikan dia juga bangsa yang besar. Raja-raja akan lahir dari dia. Dia dengar itu. Dan Lot, saya percaya Tuhan memperhatikan hatinya Abraham. Kerinduan Abraham untuk Lot, untuk kehidupan Lot. Maka dia ingat, dia ingin sediakan. Walaupun ini orang sudah memisahkan diri dari Abraham. Tapi karena Abraham ada di hatinya Tuhan, Tuhan ingat akan Lot ini. Dia sediakan yang lapang. Dia sediakan yang luas buat Lot, saudara, yang bernama Rehobot. Tapi Lot memilih Zoar, kecil dan biasa-biasa, enggak ada artinya, saudara. Betul, akhir hidupnya betul biasa-biasa, bahkan enggak punya arti, saudara. Di atas itu pegunungan itu, saudara, ternyata ada Rehobot. Coba kalau dia naik, ya, dia akan menemukan tempat yang luas, yang lapang, saudara. Yang kelak disitulah Isa menemukan sumur yang digali oleh Abraham, yang diberi nama Rehobot, karena Tuhan memberikan kelonggaran, kelegaan, saudara. Tapi Lot malah memilih yang kecil, yang dekat, yang gampang, dan dia tidak mau bayar harga, saudara. Saudara tahu, di pegunungan itu, saudara, ketika saya pelajari, ada sungai yang bernama Serek. Serek, ya, Jereg, bukan cerek ya. Cerek itu apa? Cerek itu apa? Ibu-ibu yang masak air itu apa namanya? Cerek ya, teko gitu ya. Cerek kan, betul kan? Ya bahasanya betul ya. Ya, nah arti Serek itu, saudara, artinya bertumbuh dengan subur dalam kegembiraan, saudara. Sudah tempatnya lapang, luas, gede, tapi juga bisa bertumbuh dengan subur, dengan gembira, dengan sukacita. Tapi orang ini memilih Zoar, kecil, biasa-biasa.
Itulah manusia, saudara. Kita sering kali nggak tahan dengan namanya proses yang Tuhan sedang kerjakan, yang sedang berjalan dalam kehidupan kita. Padahal semua proses yang Tuhan izinkan terjadi tujuannya adalah untuk kebaikan kita, untuk hal yang mulia dalam hidup kita, saudara. Saya ajarkan kepada anak saya yang paling kecil itu. Sudah hampir sebulan lebih, saya disiplinkan dia. Tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang tab. Tiap hari dia galau, hidup ini gak bahagia, dia ngomong. Iya, yang ngomong begitu, gak bahagia hidup ini katanya. Oke, menurut kamu bahagia itu apa? Oh, kalau ada HP, main game, katanya begitu kan. Saya tunjukkan beberapa video. Kamu lihat ini orang, anak. Kemarin kan ada Pak Ivan juga pernah tayangkan, seorang anak kecil nama Ajiu. Mamanya sudah tinggalkan dia, kamarnya sudah seperti apa? Tong sampah kayaknya. Saya berkata, ini loh, nak, sudah tidak punya mama, papanya mungkin kurang perhatian sama dia. Dia kalau makan kelapa, manjat sendiri, ambil tebu, makan, tak ada nasi loh. Ya, gak diperhatikan. Nah kamu di rumah ini ada kulkas, ada 3 kulkas. 1 kulkas pemberian jemaat, 1 kulkas dibeli oleh popomu, nenekmu, 1 kulkas itu PPA punya. Semua di dalamnya ada banyak isi, ada buah, ada makanan, ada kue. Itu kan kebanyakan saudara jemaat itu yang membawa, kita masukkan. Ya, ada sosis, ada telur, ada Indomie. Walaupun saya sudah hampir 5 tahun tidak makan Indomie, ya kan? Dia mau masak. Ada TV, ya kan? Seperti itu. Kamu tahu nggak? Karena kamu merasa kurang tidak bahagia, bukan karena suasananya, pikiranmu itu, nak, saya katakan. Ini terlalu gampang didapatkan. Jadi Alkitab berkata, kalau orang kenyang ini madu pun dirasa pahit. Tapi kalau orang lapar, yang pahit pun rasanya manis. Nah, kamu itu seperti itu, nak. Kamu tuh rasa itu banyak di sini, rasanya nggak berharga. Kamu tahu karena kamu tidak memberikan harga di situ. Kamu gampang dapatkan. Karena itu hidupmu itu merasa bosan, jenuh. Kamu mau hidup bahagia menurut versimu? Begitu kan? Oh, papi akan bawa kamu ke panti asuhan. Kamu nginap cuma seminggu aja di sana. Kamu akan lihat seperti apa. Papi ajarin kamu, mau nggak? Saya ngajarin dia bukan untuk menyiksa dia. Memang untuk mengajarkan tentang kehidupan. Saudara juga perlu mengajar anak saudara. Apa dalam keadaan seperti ini ya. Kalau ibadah online sekolah minggu kan cuma pakai HP. Kecil sekali gitu kan. Aduh, bosan katanya anak itu. Jangan ikuti anakmu, saudara harus disiplinkan. Temani dia, ajarkan, beritahukan dia. Nah, memang bosan seperti itu. Tapi kalau kamu punya kesungguhan hati dengan Tuhan, kamu sedang melakukan sesuatu yang berkenan dengan Tuhan. Dan dia sedang menanamkan sebuah nilai dalam kehidupannya untuk menghargai ibadah itu seperti apa. Betul, saudara. Karena nanti kalau dia sudah terbiasa nggak ibadah seperti itu, jangan harap tunggu dia besar nanti dia cari Tuhan sendiri. Sorry. Saya katakan ada waktunya nanti. Kita ini nanti, ya kan? Sudah 60 tahun diusir keluar di sini loh. Gak diizinkan. Nah, kesempatan yang ada kita perlu pergunakan dengan baik-baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan abaikan itu. Terus kedua. Ya saya memang tidak bisa menuntut saudara, orang tua untuk ikut mercy kita, saudara. Saya tidak bisa menuntut. Tapi bisakah saya memberikan sebuah saran nasihat? Ya, kalau Anda memang adalah jemaat yang tertanam di gereja lokal ini, saudara mesti menghargai setiap pelayanan yang kita kerjakan. Lakukan. Untuk apa? Tujuannya supaya, khususnya kalau di Mercy Kids, supaya anak Bapak Ibu Saudara itu bisa bertumbuh dalam Tuhan. Tetap dapat makanan rohani, tetap bisa beribadah. Walaupun mungkin konten yang ditayangkan nggak sempurna, masih banyak kekurangannya. Mungkin Superbook atau yang lainnya lebih unggul, lebih luar biasa. Kita mau pakai Superbook tapi kita nggak bisa pakai link kita, harus pakai link mereka. Setiap hari staf itu bekerja.
Saya kadang memberikan inputan bagaimana mengajarkan, anak sekolah minggu, bagaimana menjelaskannya. Nah saudara mesti mengajar kepada anak saudara untuk menghargainya. Nah kamu tahu gak ketika kakak-kakak Mersikip itu buat seperti ini nggak gampang. Harus rekaman, harus berikan waktu, harus terus skenario-nya bagaimana. Pelajari banyak hal, harus edit. Coba kau tanya Silas, tanya Hengki, tanya Kak Nike, bagaimana mereka kayak Bu Sum. Coba, betapa sulitnya saudara. Gak gampang. Karena itu saudara mesti mengajarkan saudara untuk bisa menghargai itu. Iya, memang gak sempurna. Tapi kita sedang mengajar anak kita untuk menghargai di kondisi seperti ini. Walaupun dapannya cuma remah-remah, tapi remah-remah itu juga memberikan kekuatan bertubuh kita. Coba kalau misalnya gak ada makanan nih, pacekli. Cuma hanya nasi putih aja. Makan gak kita? Makan. Saya waktu berangkat ke Israel, makanan limpah meluap. Banyak makanan, tapi saya gak bisa masuk. Saya ketemu nasi putih itu pun berminyak. Ini kan masak pakai minyak. Orang Israel itu. Saya ketemu tauge, waduh tauge. Mentah-mentah kan, sadar kan lalap gitu kan. Tauge sama nasi putih, waduh sudah kayak surga saya bilang. Enak banget. Karena saya gak bisa makan yang lainnya. Seperti itu saudara. Jadi kalau sesuatu kita berikan dan pelayanan, saudara mesti menghargainya. Karena itu kalau di survei ibadah saya tanyakan. Apakah Anda mengikuti ibadah online kita atau mengikuti ibadah online yang lain? Saya tidak melarang saudara ikuti ibadah online yang lain. Tidak. Tapi ingat baik-baik, saudara mesti punya penetrasi. Artinya apa? Punya penyaring rohani. Karena memang sekarang Injil akan diberitakan dengan gampang. Tapi penyesatan juga gampang. Ya kan? Iya. Kemarin satu grup WA. Dia masukkan yang pernah saya ajarkan saudara tentang Kristus di Tiongkok itu. Yang sudah lahir tahun 91 pelayanannya saudara masih ingat? Saya waktu khotbahkan waktu hari kenaikan gak salah ya. Saya sampaikan kepada saudara. Itu dimasukkan ke grup WA. Oh panjang lebar videonya. Saya langsung komen. Saya bilang dengarkan baik-baik videonya. Itu filmnya sepertinya bagus. Bagus sekali tapi dengan baik-baik. Dia berkata begini. Kristus di akhir zaman yang bernama Tuhan yang Maha Kuasa. Telah bereinkarnasi menjadi manusia di timur Tiongkok. Tahun 91 mulai pelayanannya. Wah, ya kan? Saya bilang simak baik-baik. Seperti itu. Sebelumnya dia tanya, sesatnya di mana Pak? Saya bilang dengar baik-baik. Lalu semua saya tuliskan kembali kepada dia. Saya juga masukkan beberapa link. Kamu baca dengar baik. Ya puji Tuhan Pak. Ya, bisa memberikan nasihat. Saudara, gampang sekali sekarang kesesatan itu saudara. Karena itu saudara mesti jaga diri baik-baik. Nggak semua yang disodorkan, yang disampaikan itu saudara. Ya, itu bisa tanda petik benar adanya. Karena penyesatan itu samar-samar. Ya, haleluya. Tapi itu sebuah proses lah yang mesti saudara dan saya hadapi saudara. Tapi apapun proses kehidupan kita saudara. Ya, sekali lagi saudara ingat tanamkan baik-baik. Apapun itu ada tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan selalu baik adanya buat hidup kita saudara. Ada amin? Enggak mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi buat hidup kita tanpa tujuan. Selalu ada tujuannya. Tujuan itu apa? Membuat saudara saya makin dewasa. Makin bisa memiliki hak-hak kerajaan Allah. Makin bisa menangkap hatinya. Makin bisa mengerti akan pribadinya. Mengenal akan kehidupan yang berikan buat hidup kita saudara. Kejar itu. Jauh lebih penting dari semua harta yang ada. Minggu saya katakan Abraham. Dia ikut Tuhan bukan motivasi karena cari keuntungan. Bukan. Dia sudah punya banyak harta. Sekalipun dia ikut Tuhan, dia banyak kehilangan. Dia banyak mengalami kerugian. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia tahu Tuhan punya tujuan atas hidupnya. Dia ikuti jalan Tuhan saudara.
Karena Tuhan sediakan hal-hal yang mulia buat hidupnya. Saudara, dunia kita sekarang ini sudah seperti Sodom dan Gomora. Bahkan sudah lebih buruk keadaannya, saudara. Dan hari ini saya percaya ke depan dunia kita tidak akan jauh lebih baik. Pasti bertambah lebih buruk. Bencana akan makin bertambah banyak. Musibah akan bertambah mungkin lebih banyak. Virus-virus seperti ini mungkin akan bertambah lebih banyak. Tidak ada banyak kesulitan yang kesukaran yang masih saudara dan saya hadapi. Kalau saya sekarang umur 43 tahun, saya tidak tahu Tuhan kasih umur berapa. Kalau misalnya saya diberikan umur 60 tahun, berarti saya masih punya 17 tahun kesempatan saya. Untuk apa? Untuk terus memperbaiki diri saya. Untuk terus mengajarkan, mendidik generasi-generasi berikutnya. Karena semua kita di sini pasti akan mati. Yang nanti yang selanjutnya ada generasi setelah kita, saudara. Kita perlu persiapkan itu. Perhatikan itu baik-baik. Amin. Ya. Sekali lagi, walaupun di tengah kondisi seperti ini, Tuhan tetap akan bawa kita naik, saudara. Ini saatnya kita menjadi terangnya Tuhan. Yesus berkata, kota yang terletak atas gunung tidak akan terhalangi oleh apapun orang melihat. Ini waktunya sebenarnya kerja Tuhan, anak Tuhan tampil, saudara. Amin. Saya katakan beberapa minggu lalu kan atau beberapa bulan yang lalu, kondisi seperti ini itu membuat saya makin antusias untuk melayani Tuhan. Saya punya visi supaya banyak orang bisa mendengarkan firman Tuhan, menjadikan segala bangsa jadi murid Tuhan. Nah, ini kesempatan lewat Facebook, lewat media sosial itu bisa disiarkan, saudara. Saya sedang menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Walaupun, saudara, terkadang mencapainya, saudara, untuk berjalan sampai di sana ada kesulitan, ada pergumulan, ada tantangan, saudara. Tapi saya mau katakan, ayo mulailah berjalan. Amin. Walaupun mungkin hanya selangkah demi selangkah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan berhenti, saudara. Atau balik, saudara. Jangan. Ya. Karena itu Paulus berkata, kalau Anda dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Amin. Jangan arahkan pikiran kita di bawah. Jangan cari hal-hal yang gampang. Apalagi saudara, masih terlalu gampang terpengaruh dengan dosa, dengan kedagingan. Saudara harus mulai tanggalkan itu. Saudara harus mulai tinggalkan itu, saudara. Kalau saudara punya harapan dan memimpikan hal-hal yang besar, saya berharap saudara berjuang untuk mengejarnya. Amin. Mulai tanggalkan pikiran yang yang cari yang gampang, cari yang murah. Tanggalkan itu. Hari-hari ini kita harus meneguhkan hati kita untuk mau berkorban, membayar harga itu. Bapak Ibu Saudara, saya berharap khususnya orang tua di sini, ajarkan Bapak Ibu Saudara juga untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu, saudara. Jangan jadikan hal-hal yang mudah bagi dia. Amin. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa mengajar mereka kalau Bapak Ibu sendiri tidak menjadi teladan? Bagaimana Bapak Ibu bisa membawa anak Bapak Ibu kepada Tuhan, setia dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan kalau Bapak Ibu tidak setia? Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Ya. Ayo kita berjuang bersama-sama. Jangan seperti Lot, memilih yang gampang, yang mudah. Berontak. Ya. Saya berharap kita semua bisa menanglah di hari-hari ke depan ini, saudara. Amin. Haleluya. Oke, ayat 23 dulu. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit, 25. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah, sudah tahu tadi saya sampaikan ya, kenapa istri Lot itu menjadi tiang garam, saudara? Karena dia menoleh ke belakang. Kenapa dia menoleh ke belakang? Masa sih cuma gara-gara menoleh ke belakang aja? Kok jadi tiang garam gitu loh? Kok Tuhan kok jahat banget sih sepertinya? Kok Tuhan tega amat sih?
Apa seperti itu saudara? Enggak saudara. Tuhan itu sudah berikan perintah, serius dia. Dia sudah kasih nasihat, jangan noleh ke belakang ya. Lalu kenapa istri Lot itu noleh ke belakang saudara? Karena dia masih terikat dengan harta bendanya. Dia gak rela dilepaskan saudara. Saya berharap kita mulai membiasakan diri untuk tidak terikat oleh apapun saudara. Kita berusaha. Ya, ibu-ibu kalau makan gak ada cabai, saudara harus biasakan. Siapa tahu kalau memang kesempatan nanti, siapa tahu Tuhan izinkan kan gitu kan, penganiayaan terjadi, tidak ada makanan lagi. Apa gara-gara tidak cabai saudara mau makan? Saya masih ingat mama saya pernah cerita waktu kerusuhan tahun 66-7. Waktu kakek saya dipancung kepalanya, ya mama itu harus masak pakai kaleng susu. Makan dari mana? Dari beras campur gurgur. Tahu gurgur? Makanan ayam. Gugur ya. Makanan ayam itu. Masak pakai kaleng susu. Ambil air di mana? Sungai. Masak begitu saudara. Waktu dia cerita betapa susahnya waktu itu. Karena itu hari ini dia terbentuk karakternya. Kalau ada kesusahan, dia tidak pernah ngeluh. Dia tidak pernah ceritakan kepada anak-anaknya. Saya pernah sampaikan kan, tahun lalu waktu kami pulang, dia hampir mati. Sesak napas, tapi dia tidak mau bangunkan kami. Tapi itu juga salah saudara. Tapi dia tuh terbentuk karakternya tidak menyusahkan orang. Nah, saya berharap kita punya karakter seperti itu. Tidak terikat oleh apapun, tapi terbentuk karakter yang punya vibe dengan kehidupan ini saudara. Amin. Oke, kita lompat ayat 30. Terakhir saudara. Ya. Pergilah Lot dari Zoar. Nah, akhirnya dia pergi meninggalkan apa yang menjadi pilihannya saudara. Itu pilihannya loh. Zoar, ya. Dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Dia tetap naik kemana? Ke pegunungan saudara. Ya, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Perhatian baik. Ya, mungkin ada yang bertanya, loh Pak, pada akhirnya kan dia itu nurut, dia juga naik ya ke atas juga ke gunung itu. Ya kan baik-baik. Itu sudah terlambat. Kenapa saya katakan terlambat? Karena Tuhan itu bagaimanapun saudara harus mengerti, dia punya timingnya, dia punya kairosnya. Ada orang akhirnya saudara ketaatannya itu menjadi lambat atau tertunda, delay. Ketaatan yang terlambat adalah ketidaktaatan saudara. Betul gak? Iya. Mesti kita pahami ini dengan baik saudara. Lot walaupun akhirnya dia naik ke pegunungan, Alkitab berkata dia tidak sampai ke Rehoboth. Dia tidak sampai ke sungai Zered saudara. Tapi dia masuk ke gua. Dan di gua itulah dia incest dengan kedua anaknya sendiri saudara. Jadi apa kesimpulan khotbah saya hari ini saudara? Dengarkan baik-baik. Setiap kali kalau Tuhan perintahkan sesuatu kepada kita, jangan berontak. Jangan cari yang mudah, jangan cari yang gampang. Pengalaman Lot ini mengajarkan saudara dan saya, kalau kita mencoba memilih, mencari jalan yang gampang, jalan yang mudah menurut daging kita, yang paling masuk akal menurut pikiran kita saudara, maka ujungnya kemungkinan besar kita tidak bisa sampai kepada tujuan dan apa yang Tuhan mau buat hidup saudara dan saya. Haleluya. Saya punya beberapa statement yang saya dapatkan dari beberapa teman, tulisan-tulisan mereka. Saya akan bacakan buat saudara, dengar baik-baik saudara. Kalau engkau salah arah, engkau akan menuai badai seperti Yunus yang harusnya arahnya menuju ke Niniwe, Tuhan perintahkan, tapi dia berontak, tapi dia menuju ke Tarsis, akhirnya dia menuai badai di tengah laut saudara. Kalau engkau salah mengambil, engkau akan menuai kematian seperti Akan yang mengambil milik kepunyaan Tuhan. Kalau engkau salah jatuh cinta, engkau akan menjadi lelucon dan menjadi budak seperti Simpson yang memilih Delila. Kalau engkau salah jual, engkau akan menuai badai penyesalan yang tanpa ampun seperti Yudas Iskariot dia menjual Yesus. Kalau engkau salah waktu, engkau akan menuai konflik yang
tanda petik panjang sekali seperti Abraham melahirkan Ismail. Ya kan? Sampai hari ini. Kalau engkau salah melihat, engkau akan menuai badai aib yang mematikan seperti Daud melihat Batseba yang sedang mandi. Salah lihat, saudara. Tapi kalau engkau mau menurut dan engkau tidak berhenti seperti yang Tuhan mau, maka engkau akan menemukan tempat yang lapang, tempat yang luas, tempat yang lega buat hidup saudara. Ya, sampai kemudian saudara bisa bertumbuh di tempat itu dalam kesuburan dan dalam kegembiraan yang luar biasa. Karena tempat itulah yang Tuhan sediakan buat hidup saudara dan saya. Seperti pemazmur tadi katakan, Mazmur 23 itu, sepanjang umurku aku akan diam di mana? Di rumah Tuhan. Itu tujuan hidup kita, saudara. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati saudara semua.